Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini ya sangat berimbas sekali kepada buruh-buruh gitu, dimana di sekeliling gue ini hampir 140 juta skala liter per derajat per persen. Buruh semua men gitu, termasuk gue enggak sih, pengangguran anjing. Hi man, what's up? My brother, my sister, my father, my mother, come on, welcome to be back my channel. Oke, selamat datang kembali di channel gue, channel Ade Rahman, channel satu-satunya di muka bumi ini menerapkan sistem konten gado-gado, apa saja dibuat. Dan sebelum ke konten ke pembahasan di video kali ini, gue mau bilang dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah support, yang sudah subscribe channel ini. Dan kemarin juga gue bacain kolom komentar, ada yang komen di video gue yang mana gitu gue lupa, yaitu backgroundnya modal kek bang, gue sub tapi backgroundnya ganti. Gue thank you banget lo udah nyaranin untuk gue memperbaiki kualitas video gue gitu ya. Masalah background masih dalam pemesanan, mudah-mudahan cepat sampai ke tangan gue dan gue bisa naikin kualitas video gue gitu. Thank you banget. Masalah saran, masalah komenan kalian sangat penting sih bagi perjalanan gue berkarya dalam YouTube. Dan untuk konten video kali ini, dimana gue mau membahas tentang yang ya gue mah gimana ya, masalahnya gue kan ini anaknya hits parah gitu, hits parah, dan apalagi tentang media sosial gitu. Dan di media sosial ini, khususnya di Instagram, lagi banyak sekali pembahasan tentang DPR, dimana Indonesiaku ini, Indonesia tercinta, lagi gentar-gentarnya membahas tentang keputusan DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mengetuk pergerakan masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, buruh turun ke jalan melakukan demo penolakan. Anjing, udah kayak mata najwa. Aduh anjir. Dan yang pastinya kali ini gue mau mencari tahu dulu, ketika gue mendengar kata dan masalah pemerintahan, memang gue otaknya gak nyampe banget gitu ke sono. Dan ketika gue dengar Omnibus Law, apaan gitu, Undang-Undang Cipta Kerja, aduh gak masuk banget gitu ke otak gue. Dan kali ini gue hanya mau mengajak kalian untuk mencari tahu dan membuat gue juga tahu apa itu Omnibus Law dan UU Cipta Kerja yang membuat gue kepikiran susah tidur anjir. Dan untuk sumber mencari tahu ya tidak lain yang gue gunakan hanyalah seperti biasa, Google. Ya mau tanya ke siapa, kontak person Pak Jokowi gue gak punya, Dilan Najwa Shihab gue gak punya, gue DM gak dibalas kan ya. Aduh, malah Google Translate anjing. Wah, itu udah jadi masalah. Gabut nih Google. Oke Google, apa itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja? Wah, berarti ini nyambung ya. Gue gak tahu sih, menurut gue terpisah gitu, Omnibus Law, Cipta Kerja gitu. Oke, inilah dia pembahasannya. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. Anjay.
RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Gimana, sudah paham? Kalau gue sih belum, anjir. Yang intinya ini Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini ya sangat berimbas sekali kepada buruh-buruh gitu, dimana di sekeliling gue ini hampir 140 juta skala liter per derajat per persen, anjing. Buruh semua men gitu, termasuk gue enggak sih, pengangguran anjing. Omnibus Law Cipta Kerja, arti dan isi Omnibus Law yang rugikan, ini depannya sudah rugikan, apalagi ke dalamnya. Mengenal apa itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kalau baca-baca artikel gini kurang sih ya, kurang jelas. Gimana kalau kita cek YouTube aja. Dan mengenai isu-isu yang gue dengar gitu, masalah RUU Cipta Kerja ini disahkannya itu di tengah malam. lagi ketidakjelasan gitu. Gue yang gak mengerti tentang instansi pemerintahan dan dihantam dengan kasus-kasus yang sedemikian rupa rumit gitu, dan gue ya semakin gak ngerti gitu. Dan dulu gue gak ngerti tentang pemerintahannya, ya udahlah gitu, apa sih gunanya buat gue, ya gue hidup aja gitu, gak tergantung sama pemerintahan juga gitu. Tapi kalau kesinian semakin gue beranjak dewasa dan semakin banyak juga asumsi-asumsi yang masuk, dan sekarang lagi masalah media sosial sangat-sangat sedang tajam-tajamnya gitu merasuk pikiran-pikiran manusia gitu, termasuk gue. Pasti cepet banget. Oke. Dan gue itu anaknya YouTube banget, pasti gue cari informasi selain Google ya. Kalau kan Google itu kebanyakan artikel, kalau YouTube kan video gitu, ada suara, ada gambar. Apa itu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja? Lihat juga Omnibus Law ini di mana pemerintah memastikan begitu untuk segera mengajukan rancangan undang-undang Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk dalam Omnibus Law pada berita ini di-update di YouTube dari Metro TV News sekitar 10 bulan yang lalu. Berarti ini masih rancangan sebelum ketuk palu. 11 Desember mendatang, dan sekali lagi ditegaskan bahwa ini sebagai produk legislasi super prioritas di tahun 2020. Kita akan lihat di sini seperti apa. Yang pertama ada di sebentar. Kita akan boleh dibantu teman-teman. Oke, ini dia. Yang pertama, kita lihat di sini ada klaster Omnibus Law Cipta Kerja. Kami mendapatkan informasi ini di sumber Kemenko Perekonomian. Ada klaster perizinan 3 hal, klaster pemberdayaan UMKM, dan juga klaster administratif. 3 hal tersebut, sekali lagi, poin penting dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini terkait penyederhanaan perizinan dan investasi. Jadi, contohnya ada pendirian gedung 2 lantai yang tidak perlu lagi IMB, pemirsa, dan juga perizinan berbasis risiko, makin rendah risiko, izinnya jadi semakin mudah, dan juga regulasi. Kang Cilok tuh. Mau beli udah malu, anjing udah gede. Lanjut lah ngaco. Jangan lewatkan cuan. Iklan. Get TV, get YouTube iklan.
juga regulasi tidak lagi berbasis pidana tapi perdata dan denda. Nah, sudah ada gambaran? Dan berikutnya kita akan lihat fasilitas insentif untuk investasi untuk industri yang masuk dalam kategori positif tentunya. Yang pertama, nilai investasi lebih dari 500 miliar langsung mendapatkan... Cukup. Ketika gue mencari informasi seperti ini, bukannya mengerti, gue malah makin tambah bingung. Karena masalah UMKM apa itu, gue gak ngerti banget anjir. Dan mengenai kalian semua, untuk mencari, ketika mendapatkan informasi, sebaiknya kalian cari tahu terlebih dahulu sebelum berargumen apapun itu. Ya, kita tahulah negara kita ini sangat demokrasi. Semua instansi, semua masyarakat, semua mulut bebas berpendapat. Apalagi sekarang ada media sosial. Gak mulut, ya jari yang bergerak. Anjing, karena gue jangan sampai ya hanya ikut-ikutan gitu. Ketika masyarakat turun, ketika teman-teman kalian semua atau yang lainnya mungkin turun ke jalan untuk berdemo, kalian ikut. Gak tahu tujuannya mau ngapain, anjir, kan gabut gitu menurut gue. Ya sebaiknya kalian cari tahu terlebih dahulu mengenai, dan yang hati kan sekarang ini Omnibus Law, yaitu kalian cek Google dulu apa itu Omnibus Law, tujuannya apa dan bagaimana maksudnya gitu kan. Yang selentingan yang gue dengar, Omnibus Law ini diterbitkan untuk menekan angka perusahaan asing. Benar, bukan begitu ya? Kalau salah silakan kalian benarkan di kolom komentar. Dan masyarakat menilainya ya karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dan berimbasnya kepada gaji, penghasilan masyarakat yang menjadi buruh atau apapun itu. Dan dinilai juga Omnibus Law ini diterapkan lebih menguntungkan pembisnis dibanding pekerja. Di mana sekarang perusahaan sangat, atau yang dinamakan industri, sangat banyak sekali di Indonesia. Dan yang pastinya dan perusahaan itu kan datangnya dari luar, dan yang pasti pembisnisnya ya orang luar dan pekerjanya adalah orang Indonesia. Kalau ini adalah menurut gue lingkaran yang tidak jelas gitu. Omnibus Law diterapkan untuk menekan angka pegawai asing atau perusahaan asing yang datang dari luar ke Indonesia. Tapi di samping itu, Omnibus Law ini dinilai merugikan pekerja, malah menguntungkan pembisnis. Bingung gue anjir. Gila. Makin gak jelas gitu. Ya buat para mungkin dewan-dewan petinggi ya, sebelum kalian ketok palu, ketok dulu hati nurani kalian, anjing. Dan harapan gue ke depannya, mudah-mudahan setelah kasus ini, setelah demo besar-besaran gitu, ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi, para pemimpinnya bisa lebih mencontohkan yang lebih baik lagi, yang mengefekkan lebih positif lagi gitu kepada masyarakatnya. Karena tidak selamanya kalian akan memimpin, pasti ada gantinya juga. Contohkanlah cara pemimpin yang baik kepada penerus kalian gitu, agar ya penerus kalian ya mungkin saja ke depannya gue jadi anggota DPR gitu kan men. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, udah azan asar. Cukup sekian dulu dari gue untuk konten video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan pada intinya di konten video gue kali ini gue membahas tentang Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.